mau duduk di mana? Sini saja Bu. Oke. Silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Kamu Dian ya? Iya Bu, benar. Anak sebelah kita rumah. Iya. Dari mana nih tadi ya? Dari kelas Bu. Dapat panggilan dari BK ya? Iya. Dian, sebelumnya sudah pernah datang ke BK? Belum pernah Bu. Baru kali ini? Iya. Menurut Dian, ruang BK ini seperti apa? Luas, terus nyaman. Tapi sejujurnya Dian agak takut sih Bu di sini. Gak usah takut, jadi banyak kok teman-teman kamu yang suka kesini. Oh gitu ya Bu. Nah Dian, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil di ruang BK? Nggak tahu Bu. Itu yang mau Dian tanyakan ke Bu Mai. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Dari beberapa bulan ini nilaimu sudah mulai menurun, terus kamu di kelas juga lebih memurung. Kamu juga sering tidak masuk sekolah tanpa ada alasan. Jadi Bu Maya dapat laporan dari beberapa guru pengajar tentang perubahan Dian yang menjadi seperti ini gitu. Apakah Dian juga merasakan hal itu? Iya Bu, saya juga merasakannya. Oke. Jadi Bu Maya memanggil kamu ke sini itu untuk melaksanakan konseling dengan kamu gitu. Apakah kamu bersedia? Sangat bersedia Bu. Jadi Dian sudah tahu ya gambaran konseling itu apa gitu. Menurut Dian, konseling itu tugasnya membantu siswa yang punya masalah untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Saya luruskan sedikit ya. Jadi proses konseling itu di sini saya adalah sebagai konselor ya yang membantu Dian sebagai konseling untuk memutuskan masalah. Jadi bukan saya yang memutuskan masalah tapi Dian. Itu Bu, saya nggak mau teman-teman saya tahu masalah yang saya hadapi. Jadi begini Dian, kalau di dalam konseling ini ada asas yang mengharuskan dan mewajibkan saya sebagai konselor untuk menyimpan rahasia ini, menjaga rahasia apa sih yang Dian ceritakan, apa yang Dian sampaikan agar tidak tersebar ke luar. Jadi Dian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, insya Allah nanti semua permasalahan ini akan tetap menjadi rahasia. Kira-kira nanti proses konseling ini akan berlangsung sekitar 50 menit. Apakah kira-kira waktu segitu cukup menurut Dian? Iya Bu, cukup Ya. Jadi nanti apabila waktu itu ternyata masih kurang, kita bisa mengadakan pertemuan lagi di luar sesi ini ya. Oke, sebelumnya Bu Maya mau menunjukkan ke Dian. Jadi Bu Maya ada catatan Dian di sini itu tentang nilai-nilaimu dari guru mapel. Padahal harusnya kalau melihat dari nilaimu di kelas 10 dulu, sebenarnya mustahil gitu loh kamu turunnya bisa seperti ini, gitu kan? Jadi sekarang kamu coba ceritakan ke Ibu, kenapa sih kok nilaimu bisa seperti itu? Karena Dian bosan belajar Bu. Sepertinya kayak nggak mungkin gitu loh kalau kamu merasa malasnya tuh sekarang gitu kan? Karena kalau dilihat di sini ini banyak sekali gitu perubahannya kan? Iya Bu. Oke. Kira-kira dalam beberapa bulan ini ada nggak sih masalah selain itu yang menjadi beban kamu gitu, yang ingin kamu ceritakan ke Bu Maya? Selain hanya karena bosan sekolah atau bosan dengan aktivitas di sekolah. Sebenarnya ada Bu. Masalah ini menurut Dian masalah yang menurut Dian itu berat. Kira-kira Dian bisa ceritakan kenapa? Karena orang tua Dian itu cerai. Padahal dulu orang tua Dian harmonis. Tiba-tiba ayah telepon. Ayah bilang kalau ayah mau nikah lagi. Gak apa-apa, jadi nangis itu nggak apa-apa karena
Terkadang kita perlu nangis agar kita tuh bisa ngerasa sedikit lega. Boleh nangis dulu. Iya Bu. Dian, bisa kita mulai lagi sesi konselingnya. Dian itu berubah seperti ini sebenarnya bukan atas kemauan Dian. Dian hanya mencari cara agar Dian bisa mendapatkan perhatian dari ayah lagi. Jadi dia seperti itu tuh biar ayah perhatian lagi gitu ya, kembali lagi seperti yang dulu ke Dian gitu. Barangkali kalau Dian nakal seperti ini, Dian bolos, nilai Dian jelek, ayah akan dipanggil oleh guru BK. Terus ayah malu, biarin. Biar ayah juga ingat kalau masih punya Dian sebagai tanggung jawabnya. Dian sudah pernah menghubungi ayah sebelumnya? Sudah. Sebenarnya kalau dibilang nyaman, dalam hati kecil Dian merasa bersalah. Dian nggak nyaman karena ini bukan Dian sebenarnya. Tujuan Dian hanya ingin balas dendam ke ayah. Sudah, itu saja. Selebihnya Dian tidak pernah sengaja untuk seperti ini. Jadinya kan akhirnya yang rugi siapa? Saya. Dian sendiri. Memang ya kalau masalah perpisahan orang tua itu sangat berat buat anak seumuran Dian gitu. Berat banget Bu. Apalagi mungkin ayah adalah sosok yang Dian idolakan, yang Dian banggakan, kok sekarang jadi seperti ini, itu mungkin memang berat gitu untuk menerima. Andai kata ibu tahu Dian seperti ini, bagaimana perasaan ibu? Pasti sedih Bu. Jadi kalau saya boleh tahu Dian ya, jadi Dian itu lebih ingin membahagiakan ibu atau lebih ingin membalas ayah? Lebih ingin membahagiakan ibuku. Oke, kalau Dian ingin seperti itu, kira-kira angka apa yang harus Dian ambil agar ibu merasa bahagia, merasa senang? Dian harus jadi orang sukses yang punya gelar. Caranya? Ajar, Oke, terus? tertib sekolahnya, nggak bolosan. Oke. Seperti tadi yang Dian sampaikan, bahwa Dian ingin membahagiakan ibu, Dian ingin membanggakan ibu gitu kan, dengan cara yang Dian sebutkan tadi, belajar yang baik, jadi anak yang penurut, kembali lagi seperti yang dulu. Itu kira-kira Dian bisa atau tidak untuk melakukan itu? Bisa Bu. Dian yakin? Oke. Oke, jadi kita bisa ambil tarik kesimpulan dulu ya Dian ya. Jadi dari sesi konseling ini tadi saya bisa simpulkan bahwa Dian itu merasa marah dengan ayah karena dari keluarga yang harmonis kemudian menjadi keluarga yang berantakan ya, yang akhirnya ayah pisah orang tuanya, kemudian ibu jauh, ayah jauh, Dian harus ikut nenek dengan tanggung jawab ke adik-adiknya. Terus terakhir ayah menghubungi untuk menikah lagi, Dian marah. Akhirnya Dian memutuskan untuk membalas ayah dengan cara seperti ini, dan imbasnya adalah nilai Dian yang jelek ya. Terus dari situ kemudian Dian
beranggapan bahwa Dian sebenarnya tuh lebih ingin membahagiakan ibu daripada ayah. Iya. Daripada membalas ayah, maaf ya, Iya. dengan cara menjadi anak yang baik, terus berprestasi, penurut, kembali lagi ke Dian yang sebelumnya. Itu yang Dian lebih inginkan, dan itu yang akan Dian lakukan. Apakah benar seperti itu? Benar, Bu. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa Dian ingin berubah, dan Dian insya Allah akan bisa berubah. Berarti sekarang Dian sudah tahu apa yang harus Dian lakukan. Sudah. Berarti Dian sudah menemukan solusi dari permasalahan Dian. Sudah. Terus apa yang Dian rasakan sekarang? Dian merasa lebih lega karena Dian sudah mengeluarkan semuanya. Setelah itu Dian juga merasa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Oke. Berarti karena kita sudah menemukan solusinya, dan Dian juga sudah punya tekad ya untuk berubah lagi, berarti sesi konseling ini bisa kita akhiri sekarang. Karena untuk sekarang kita masih meraba-raba gitu kan, Dian juga belum melaksanakan itu. Kita lihat nanti kedepannya bagaimana, reaksinya bagaimana, Dian yang lebih tahu bagaimana harus apa. Oke, nanti bisa kita jadwalkan di sesi konseling berikutnya. Baik, Bu Mai. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi untuk hari ini kita akhiri sekarang dulu. Tapi sebelumnya saya bisa minta Dian untuk mengisi form. Nih. Silakan Dian isi sesuai dengan apa yang Dian rasakan ya. Boleh di meja? Udah, terima kasih. Jadi Dian, saya paham perasaan kamu. Harapan saya Dian bisa menjadi si anak yang sukses ke depannya, dan apa yang Dian putuskan tadi bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, baik. Tapi kita akhiri konseling hari ini. Terima kasih. Kalau nanti ada masalah atau Dian membutuhkan bantuan ibu, Dian bisa ke BK menemui ibu lagi. Siap. Begitu ya. Dian juga terima kasih kepada Bu Maya. Sekarang Dian jauh lebih lega lagi. Sama-sama. Dian mau kembali ke kelas sekarang? Iya, Bu.